Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 491 bertepatan dengan bab ke 2374. Susode berkata dengan panik, "Tuan, Anda apa maksud Anda? Aku kurang mengerti." Saat dia berbicara, otak Susode sudah berpikir dengan cepat. Dia sekarang sudah bisa memastikan jika pemuda di depannya ini tidak bermaksud baik. Jadi dia sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat ini, hal pertama yang terpikirkan olehnya adalah berteriak kencang. Di lantai hotel ini ada anak buahku berjumlah sekitar 40-50 orang. Di antaranya juga ada banyak master dengan kekuatan yang luar biasa. Orang ini pasti tidak bisa melawannya. Tapi orang ini bisa masuk ke kamarku diam-diam. Maka ini membuktikan kalau kemampuannya sangat tinggi. Jika digabungkan dengan pernyataan Su Jipe dan Su Jiyu sebelumnya, orang ini bisa membunuh ninja hebat Jepang sendirian. Ini membuktikan kalau orang ini sangat kuat. Meskipun jika semua anak buahku bisa mengalahkannya bersama, tapi aku takut kalau aku langsung membunuhnya saat meminta bantuan. Ketika memikirkan ini, dia segera melupakan niat untuk berteriak. Tapi jika aku tidak berteriak, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau dia ingin membunuhku? Suroli masuk saat dia sedang bingung. Susode seolah melihat hantu ketika Suroli masuk dan berkata terbata-bata, Roli, kamu kenapa di sini?" Suroli melihatnya dengan dingin dan bertanya, "Kenapa? Kamu pasti sangat kecewa karena melihatku masih hidup, bukan?" Susode berkata dengan panik, "Roli, jangan salah paham. Kamu adalah darah daging kakakku dan keponakanku. Bagaimana mungkin aku berharap?" Suroli berkata dengan marah, "Susode, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Keluarga Su menjual nyawaku kepada pasukan bela diri Jepang. Apakah kalian anggap aku tidak tahu?" Susode langsung panik dan menjelaskannya, "Roli, bukan aku yang membuat keputusan itu, kakekmu." Suroli berkata marah, "Dia bukan kakekku. Cepat atau lambat aku akan membunuh orang jahat tidak tahu malu sepertinya." Ichen berkata dengan tenang saat melihat emosi Suroli yang melonjak. "Roli, kamu harus belajar untuk mengendalikan emosimu. Jika tidak, kamu tidak akan sukses ke depannya meskipun kemampuanmu bagus. Para master bela diri hanya melatih kekuatan otot. Emosi mereka tidak akan banyak berpengaruh besar. Tapi hal yang paling ditakutkan orang seperti Suroli yang sudah berlatih ilmu bela diri keluarga sejak kecil dan menguasai tenaga dalam adalah masalah mental. Jika tidak, akan sangat berkemungkinan membuat dirinya sendiri berada dalam jalan buntu dan sulit untuk mengembangkan diri." Suroli segera sadar dan mendengar kata-kata Yichen dan berkata setelah mengendalikan emosinya, "Terima kasih, Tuan Yi. Setelah mengingatkanmu, aku terlalu emosional." Ketika Susode mendengarnya, dia berkata kaget sambil menunjuk Yichen, kamu marga Yi?" Yichen mengangguk, "Benar, margaku Yi." Susode berkata, "Kamu anggota keluarga Yi?" Setelah itu dia bergumam sendiri, "Tidak mungkin. Aku tidak pernah mendengar ada anggota keluarga Yi yang merupakan seorang master." Setelah itu dia melihat Yi Chen dan semakin merasa kalau pemuda ini sangat akrab. Dia seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Jadi dia merenung untuk beberapa saat dan wajah seorang tiba-tiba muncul di benaknya dan yang langsung membuatnya kaget. Dia melihat Yi Chen dan berkata, kamu wajahmu begitu mirip dengan Yi Changjing. Kamu siapanya Yi Changjing?" Ekspresi santai Yi Chen berubah dan dia berkata dengan dingin, "Yi Changjing adalah ayahku. Aku adalah Yi Chen, putranya." Susode seperti disambar petir saat Yi Chen menyebut identitasnya. Dia menatap Yi Chen dengan mata melebar dan bertanya dengan panik, Kamu benar-benar putra Yi Changjing?"
Setelah mengatakan ini, dia bergumam sendiri lagi. Wajahnya begitu mirip, pasti tidak salah. Setelah itu dia segera berkata, Yi Chen, aku dan ayahmu bisa dibilang ada hubungan. Kamu seharusnya memanggilku paman. Yi Chen berkata dengan sinis, menyuruhku memanggilmu paman. Apakah kamu pantas? Susade buru-buru berkata, aku tahu kesanmu kepada keluarga Su pasti tidak baik, tapi keluarga Su dan Yi sudah lama berhubungan dan punya kesepakatan untuk tidak saling melawan. Selama 20 tahun ini kita tidak pernah saling mengganggu dan mengembangkan bisnis masing-masing. Kamu tidak boleh merusak kesepakatan ini. Yi Chen mendengus dingin. Kesepakatan antara kalian bersama keluarga Yi adalah urusan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Susade berkata dengan panik, kamu juga bermarga Yi, kamu juga harus menghormati kesepakatan keluarga Yi dengan kami. Yi Chen tersenyum dingin. Aku tidak kenal dengan kesepakatan antara kalian bersama keluarga Yi. Aku hanya kenal dengan satu kalimat. Kalimat apa? Yi Chen berkata dengan pelan, dendam orang tua harus dibalas. Su Saude semakin panik dan berkata, tapi kematian orang tuamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Yi Chen berkata dingin, keluarga Su waktu itu membuat aliansi anti Yi. Hanya dengan ini, kalian sudah harus membayar perbuatan kalian. Susode segera menjelaskan, Yi Chen, sewaktu terjadi kecelakaan pada ayahmu, aku masih belum mengambil alih urusan keluarga Su. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan aliansi anti Yi. Yi Chen berdiri dan menarik kerah jubah mandi Susode serta berkata dengan keras, bukan kamu berkuasa dalam hal ini, tapi aku. Setelah itu dia berkata dengan datar, Tuan Su, aku Tuan Su, aku telah menyiapkan sebuah kamar yang bagus untukmu di Jinling. Karena kamu sudah datang ke sini, maka nikmatilah baik-baik bersamaku. Susode tidak tahu Yi Chen akan membawanya kemana, juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Chen padanya. Hanya saja dia tahu bukan hal baik jika melihat tampang Yi Chen, jadi dia memohon sambil menangis. Yi Chen, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Aliansi anti Yi dibuat oleh ayah dan kakakku. Jadi kamu seharusnya mencari mereka untuk balas dendam. Yi Chen berkata sambil tersenyum. Keluarga Su benar-benar bajingan dan akan langsung membuat keluarga sendiri menjadi kambing hitam begitu ada masalah. Lalu dia berkata dengan kencang, tapi kamu tidak perlu panik. Ayah dan kakakmu tidak bisa melarikan diri. Hanya masalah waktu saja. Aku akan membawamu pergi dulu hari ini. Setelah itu Yi Chen memukul dadanya dengan kencang. Susade hanya merasa kepalanya pusing, lalu hilang kesadaran. Kemudian Yi Chen segera bertanya kepada Suroli, di mana Steve? Suroli buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Muda Yi, aku sudah mengikat Steve setelah membuatnya pingsan dan ada di balkon sekarang. Baik. Yi Chen mengangguk dan berkata kepada Suroli, Roli, kamu bantu aku hilangkan jejaknya, jangan meninggalkan petunjuk apapun. Suroli berkata tanpa ragu, baik Tuan Muda Yi, bersihkan tempat kejadian adalah salah satu keahlianku. Sebelumnya, sewaktu Suroli bekerja di keluarga Su, dia sering melakukan pembunuhan atau penculikan, dan Suroli bisa membersihkan semua jejak. Dia sangat ahli dalam hal ini. Yi Chen menyerahkan tempat kejadian untuknya, lalu menyeret Susode ke balkon kamar Presidential Suite. Saat ini kaki dan tangan Steve yang masih pingsan sudah diikat kuat dengan spray. Tubuhnya meringkuk seperti segumpal bola. Yi Chen mengeluarkan ponselnya untuk meminta Chen Dekai memberitahu pilot helikopter untuk menurunkan talinya, lalu mengikat Steve dan Saude dengan tali nilon kuat. Kemudian keduanya dibawa ke atas diam-diam. Saat ini Suroli bergerak mundur sambil membersihkan jejak kakinya dan bergerak mundur ke balkon, lalu berkata kepada Yi Chen, Tuan Muda Yi, semuanya sudah beres.
Chen mengganggu dan Chen Cekai mengirimkan pesan. Pada saat ini termuda ada sebuah mobil MPP yang datang dari bandara dan masuk ke tempat parkir hotel. Orang-orang Su Saude baru saja mengunci tempat parkir bawah tanah. Orang di dalam mobil seharusnya datang mencarinya. Anda dan Nona Su bergerak lebih cepat. Lebih cepatlah. Ichan tersenyum. Seharusnya pacar Su Saude yang datang. Setelah itu dia memegang tali lainnya dan berkata kepada Suroli, waktunya mendesak. Kamu pegang pinggangku dan kita naik berdua. Helikopter hanya mempunyai 2 tali. Tali satunya sudah dipakai untuk membawa Su Saude dan setiap naik mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 menit untuk membuka tali dan melemparkannya ke bawah lagi. Pacar Su Saude sudah tiba di tempat parkir bawah tanah hotel dan seharusnya akan segera naik. Jadi lebih baik segera pergi supaya tidak meninggalkan jejak apapun. Jadi akan menghemat waktu jika mereka berdua naik dengan 1 tali. Suroli segera mengangguk, tapi wajahnya langsung terasa panas ketika memikirkan dirinya akan memeluk Yichen. Saat ini Yichen sudah memegang talinya, lalu dia berkata kepada Suroli, peluk pinggangku, jangan takut, aku akan memelukmu dengan erat. Suroli berkata pelan, baik Tuan Mudaji. Setelah itu dia memberanikan diri dan maju untuk memeluk pinggang Yichen. Wajah Suroli semakin merah saat merasakan otot dada Yichen yang kekar. Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang pria. Yichen tidak berpikir terlalu banyak dan memeluknya dengan erat, lalu melilitkan tali beberapa kali di pinggang mereka berdua, kemudian memegang ujung tali di tangan yang memegang Suroli. Saat ini sudah diikatkan dengan kuat. Dia mengirimkan pesan kepada Cenjekai dengan tangan satunya. Langsung bawa helikopternya naik dan pergi dari sini secepatnya. Baik Tuan Muda. Cenjekai tidak berani mengulur waktu dan segera meminta pilot helikopter naik ke atas. Yichen memeluk Suroli dan segera diangkat oleh helikopter. Demi keselamatan, Yichen memeluk Suroli dengan kuat, sedangkan Suroli memeluk pinggang Yichen dengan kuat. Selanjutnya, mereka berdua semakin tinggi. Helikopter langsung menarik keduanya sampai ketinggian beberapa ratus meter dan bergerak ke arah peternakan anjing milik Hongmu. Setelah helikopter pergi, kembang api di permukaan sungai akhirnya berhenti. Kedua sisi sungai langsung menjadi tenang. Pada saat yang sama, seorang wanita yang memakai masker, kacamata hitam dan topi yang naik mobil MPP Elva tiba di lantai bawah tanah kedua hotel internasional Jinling. Orang-orang Saudi sudah menunggunya sejak awal. Mobil MPP langsung berhenti di pintu lift. Selain itu, daerah sekitar lift sudah dibersihkan oleh orang-orang Saudi sehingga tidak mungkin ada paparazi yang masuk. Bahkan kamera pengawas di area parkir juga dimatikan. Pintu mobil dibuka dan wanita yang seluruh wajahnya tertutup turun dari mobil. Lalu sistem Su Saude maju. Lalu asisten Su Saude maju ke depan dan berkata, Nona Zeng, silakan ikut denganku. Bos sudah lama menunggu. Wanita ini buru-buru berkata, aduh, kalau begitu cepat bawa aku naik. Jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Wanita ini adalah Zeng Xiaoqi, aktris yang sedang tenar saat ini. Orang-orang di dunia hiburan tahu kalau di belakang Zeng Xiaoqi ada orang yang sangat kaya, tapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Sejak berhubungan dengan Su Saude, sumber daya Zeng Xiaoqi membuat semua bintang film iri. Aktris wanita lain yang sumber dayanya
Bagus biasanya akan sering mendapatkan peran film atau drama yang lumayan besar. Aktris yang sumber dayanya bagus bisa membintangi film sutradara besar setiap tahunnya. Orang seperti Zheng Xiaoqi yang memiliki sumber daya yang sangat bagus tidak perlu melakukan apa-apa. Orang di belakangnya akan mengundang saudara terbaik dan mengundang sutradara terbaik dan mengundang aktor ternama serta pemain pembantu terkenal untuk memainkan drama yang dibuat khusus untuknya. Orang lain akan sangat bersyukur jika bisa bermain dalam sebuah drama dengan investasi ratusan juta. Sedangkan dirinya, Susaude, langsung mengeluarkan beberapa ratus juta untuk mengundang orang terkenal dunia hiburan untuk melayaninya. Berada di dunia hiburan dengan cara seperti ini sangat mengejutkan. Oleh karena kekuatan Susaude di dunia hiburan sangat kuat, jadi Zhang Xiaoqi sangat mematuhinya. Tidak peduli ada di mana dan apa yang sedang dilakukannya. Selama Susaude menelponnya, dia akan menemui Susaude meskipun berada di tempat yang jauh dan melayani dewa uang dengan sepenuh hati. Asisten Susaude langsung mengundang Zheng Xiaoqi masuk ke dalam lift, lalu menggunakan kunci pengatur lift untuk langsung ke lantai puncak secara manual. Selama lift diatur secara manual, tidak peduli orang luar yang berada di lantai manapun yang menekan lift ini tidak akan terbuka. Belasan detik kemudian, lift tiba di lantai atas hotel. Pintu lift terbuka dan asisten tidak sabaran berjalan ke depan dan berkata dengan hormat, "Nona Zeng, ikutlah denganku." Zeng Xiaoqi langsung mengikutinya. Dia berjalan sambil mengangkat pergelangan tangannya dengan jam tangan edisi terbatas Richard Mille, seharga puluhan juta. Saat ini masih ada 40 detik dari 10 menit yang disebutkan Susaude. Zheng Xiaoqi bernapas lega karena 40 detik cukup untuk berjalan masuk ke kamar Susaude. Meskipun Susaude tidak mungkin akan marah meskipun terlambat beberapa menit, tapi Zhang Xiaoqi tidak berani membuatnya kecewa. Dia tahu melayani Susaude dengan baik adalah hal yang paling penting. Asisten menekan bel saat tiba di depan pintu kamar Presidential Suite dan berkata pelan, "Bos, Nona Zeng sudah sampai." Tidak ada balasan dari dalam kamar. Asisten menekan bel lagi, tapi tidak ada suara dari dalam. Dia berbalik dan berkata kepada Zheng Xiaoqi, "Mungkin bos sedang berendam, tunggu sebentar, aku akan menekannya lagi." Zheng Xiaoqi buru-buru berkata, "Lebih baik aku meneleponnya." Setelah itu dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Susaude. Segera terdengar suara ponsel dari dalam kamar, tapi Susaude bukan tidak mengangkat teleponnya, juga tidak ada suara sama sekali. Dalam kamar, ekspresi asisten langsung membeku dan segera berkata, "Gawat, pasti telah terjadi sesuatu." "Terjadi sesuatu? Apa itu?" Zhang Xiaoqi sangat kaget setelah mendengarnya. Asisten buru-buru berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, Anda tunggu sebentar." Lalu dia segera mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan serta berkata pelan, "Tuan He, cepatlah datang, mungkin terjadi sesuatu kepada bos." 5 detik kemudian, beberapa pintu kamar dekat lift hampir terbuka pada saat bersamaan. Seorang pria tua dengan rambut putih dengan memakai tunik langsung datang. Di belakangnya ada belasan pria dengan aura tidak biasa dengan ekspresi membeku disertai kepanikan yang tidak bisa ditutupi. Orang-orang segera berlari ke depan pintu kamar Presiden Suite
dengan orang tua yang menjadi ketuanya segera bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Asisten segera menjawab, "Bos tidak ada membuka setelah menekan bel pintu. Telepon juga tidak diangkat, tapi ponselnya berbunyi dari dalam." Salah satu orang berkata, "Apa yang bos lakukan saat kamu terakhir kali bertemu bos?" Asisten buru-buru berkata, "Bos mengatakan akan berendam." Orang itu bertanya lagi, "Apakah bos ketiduran saat berendam?" Asisten menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi berdasarkan pemahamanku terhadap bos seharusnya tidak. Ada beberapa hal yang tidak asisten katakan dengan jelas. Misalnya, dia sangat tahu kalau Su Saude sangat menyukai Zheng Xiaoqi. Setiap kali meminta Zheng Xiaoqi diam-diam datang mencarinya, dia akan sangat senang menunggu kedatangannya. Terkadang dirinya juga akan memintanya menyiapkan beberapa obat untuk menemukan momen yang bagus. Jadi seharusnya tidak akan tertidur pada saat ini. Saat ini pria tua berubah berkata dengan serius, "Jika bos ketiduran saat berendam, ini juga akan sangat berbahaya. Mari kita terobos ke dalam." Asisten segera mengangguk untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Su Saude, maka mendobrak pintu adalah satu-satunya cara. Jadi dia segera berkata kepada orang tua itu, "Tuan He, kamu putuskan saja." Tuan He mengangguk, kemudian memindahkan tenaga dalamnya ke kaki kanan dan menendangkannya. Pintu tembaga murni langsung terbuka. Setelah itu dia segera masuk ke dalam. Kamar Su Saude ini sangat besar, luasnya sekitar 400 meter persegi. Bahkan ada kolam renang di dalamnya dan bisa dikatakan kalau sangat mewah. Jadi ketika sekelompok orang masuk, mereka berusaha mencari ke seluruh sudut, lalu mendapatkan hasil yang mencengangkan. Su Saude hilang. Tidak, bukan hilang, tapi menguap dari dunia. Tuan He yang awalnya tenang juga sangat panik pada saat ini. Wajahnya penuh ketakutan karena panik. Dia berjalan di ruangan tamu sambil berkata, "Ini sial, ada apa ini?" Kita terus menjaga pintu lift dan bisa dipastikan kalau bos tidak kemana-mana. Selain itu, kita juga tidak mendengar suara apapun. Kenapa bos bisa menghilang begitu saja? Asisten bertanya, "Tuan He, apakah perlu mengirim orang untuk mencarinya di lantai bawah? Apakah jatuh ke lantai bawah tanpa sengaja?" Tuan He segera ke balkon saat dia mendengarnya, lalu melihat ke bawah sambil bersandar di pagar yang sangat mewah. Berkata sambil melihatnya, "Tidak ada yang aneh di bawah, pasti tidak jatuh." Ada seorang yang bergumam, "Tidak ada di bawah, juga tidak ada di dalam kamar. Lalu apakah naik ke atas?" "Naik ke atas," Tuan He berkata sambil mengerutkan keningnya saat mendengar ini. Di atas adalah atap. Selain itu tidak bisa naik dari atas kamar, sehingga tidak mungkin langsung terbang ke atas, bukan? "Ini aneh sekali," seorang berkata dengan panik, "meskipun kentut juga ada baunya. Kenapa orang yang hidup-hidup bisa hilang begitu saja?" Asisten berkata setelah melihat sekeliling, "Baju bos masih ada, jubah mandi berkurang satu. Jika dia pergi diam-diam, setidaknya dia akan berganti baju. Apakah dia diculik?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.